wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ariantika Putri Maharani, mahasiswa semester 4 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang apa aja itu technopreneurship. Jadi, simak videonya ya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu technopreneurship, kita harus tahu dulu pengertian dari technopreneurship sendiri. Jadi, istilah dari technopreneurship saat ini sedang banyak sekali dibicarakan di berbagai media sosial maupun media massa. Jadi, kata technopreneurship ini merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat dikatakan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, secara singkat, technopreneurship ini adalah perpaduan antara teknologi dan kewirausahaan. Nah, hal ini tuh melibatkan inovasi teknologi dan pemanfaatannya untuk menciptakan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Jadi, para teknopreneur ini adalah orang-orang yang menciptakan peluang bisnis baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, terus apa aja sih tujuan dari kita mempelajari technopreneurship sendiri? Jadi tujuannya adalah dengan kita mengetahui dasar dari technopreneurship, kita jadi tahu nih apa aja yang bisa kita lakuin ke depannya. Salah satunya adalah dengan kita menjadi seorang technopreneur, kita dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menghasilkan lapangan pekerjaan dan membangun perekonomian. Jadi, singkatnya, kita membantu banyak orang dengan membuka lapangan pekerjaan dari bisnis yang sedang kita kelola. Selain itu, dengan kita menjadi seorang technopreneur, kita dapat belajar untuk memahami teknologi sekaligus menanamkan jiwa entrepreneurship yang berhasil. Oke, dari tadi kan kita udah bahas tentang apa itu technopreneurship dan tujuan dari kita mempelajarinya. Terus gimana sih contoh dari technopreneurship itu sendiri? Nah, jadi sebagai contoh, ini ada pengembangan solusi perangkat lunak inovatif untuk bisnis. Nah, seorang technopreneur dalam bidang sistem informasi dapat melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi atau masalah yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi. Misalnya, mereka dapat menemukan bahwa banyak perusahaan kecil yang masih mengelola inventaris secara manual, yang menyebabkan ketidakakuratan dan efisiensi yang rendah. Nah, dari masalah tersebut, akhirnya seorang technopreneur ini dapat membangun sebuah tim ahli yang terdiri dari pengembangan perangkat lunak, desainer UI UX, dan ahli bisnis. Terus, tim ini akan bekerja sama untuk merancang dan mengembangkan solusi perangkat lunak yang mengotomatiskan manajemen inventaris, memperbaiki efisiensi dan akurasi. Selanjutnya, technopreneur akan mencari pendanaan untuk mengembangkan solusi mereka. Mereka akan menyusun proposal bisnis yang komprehensif yang menjelaskan potensi pasar, keunggulan solusi mereka, dan keuntungan yang dapat dihasilkan. Setelah mendapatkan pendanaan, technopreneur akan membangun tim yang terampil dan berdedikasi untuk mengembangkan solusi perangkat lunak tersebut. Tim ini akan bekerja sama untuk mengimplementasikan ide-ide inovatif, menguji dan memperbaiki produk, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dan umpan balik pengguna. Nah, terakhir, technopreneur akan menggunakan strategi pemasaran digital untuk mempromosikan solusi perangkat lunak mereka kepada target pasar. Nah, mereka akan memanfaatkan media sosial, situs web, dan strategi pemasaran online lainnya untuk meningkatkan visibilitas dan menarik minat calon pengguna. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mereka akan mendapatkan umpan balik berharga yang dapat digunakan untuk terus meningkatkan dan memperbaiki produk mereka. Oke, jadi itu dia contoh dari technopreneurship sendiri. Nah, selain tentang technopreneurship, kita juga harus tahu istilah dari bakar duit dalam dunia startup. Jadi apa sih sebenarnya konsep bakar duit itu? Jadi, mari kita jelajahi bersama. Jadi teman-teman, bakar duit adalah istilah yang digunakan dalam dunia startup untuk menggambarkan strategi pengeluaran yang besar dan cepat dalam upaya untuk mengembangkan bisnis dengan cepat. Nah, biasanya hal ini itu terjadi ketika startup baru-baru ini mendapatkan pendanaan yang signifikan dari investor. Nah, terus gimana sih konsep dari bakar duit itu sendiri? Konsep bakar duit ini muncul dari pemahaman bahwa dalam lingkungan kompetitif dan inovatif seperti dunia startup,
ada kebutuhan untuk bergerak cepat dan merebut peluang dengan cepat. Nah, dalam situasi ini, startup memungkinkan untuk menggunakan dana yang mereka peroleh untuk mempercepat pengembangan produk, memperluas tim, meningkatkan pemasaran, dan mencapai pertumbuhan yang pesat. Nah, namun, strategi bakar duit ini bukanlah tanpa risiko. Meskipun dapat memberikan keuntungan yang besar, jika dilakukan dengan benar, hal ini juga dapat menyebabkan pemborosan sumber daya atau kegagalan dalam menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi startup yang menerapkan strategi bakar duit untuk tetap memantau dan mengevaluasi hasilnya secara berkala. Jadi pada intinya, konsep bakar duit ini dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai pertumbuhan yang cepat dalam dunia startup. Namun, penting bagi startup juga untuk melakukannya dengan bijak, tetapi fokus pada tujuan bisnis dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Jadi itu penjelasan tentang dari konsep bakar duit dalam dunia startup. Selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang apa itu marketing mix. Jadi marketing mix ini adalah gabungan dari 4 elemen penting yang membentuk strategi pemasaran suatu produk atau layanan. Terus elemennya apa aja sih? Nah, jadi elemennya itu ada 4, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Jadi kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang produk. Nah, jadi produk ini mencakup apa yang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Jadi fokusnya ini untuk pengembangan produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Nah, yang kedua, kita punya elemen harga. Jadi harga ini adalah penentu nilai ekonomi dari produk atau layanan kita. Jadi dalam menentukan harga yang adil dan kompetitif, kita harus berdasarkan dari analisis pasar, biaya produksi, dan keuntungan yang diinginkan. Jadi nggak semerta-merta kita menentukannya dengan secara sembarangan atau tidak sesuai dengan konsep atau dasar yang kita ketahui. Nah, berikutnya kita akan bicarain tentang tempat. Jadi tempat ini sangat penting karena berkaitan dengan distribusi dan cara kita dalam menyampaikan produk atau mempromosikan produk kita kepada pelanggan. Nah, kemudian pilihlah saluran distribusi yang tepat, seperti melalui toko fisik atau e-commerce yang biasa sekarang lagi viral banget ya e-commerce. Terus melalui distributor juga bisa untuk memastikan ketersediaan produk secara efektif. Yang terakhir ini kita punya promosi. Nah, promosi ini melibatkan semua kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan. Kita gunain strategi promosi ini sesuai dengan target pasar kita. Nah, untuk di masa kini, promosi yang paling tepat untuk dilakukan itu ya melalui media sosial, kayak bikin konten tentang pemasaran, intinya melalui media sosial, karena media sosial saat ini sangat berpengaruh besar dalam dunia bisnis. Dan perlu diingat juga, dari keempat elemen ini, pengembangan strategi pemasaran perlu dipertimbangkan setiap elemen dengan cermat dan memastikan bahwa mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kalau kalian tahu, banyak perusahaan terkenal yang berhasil mengimplementasikan dari marketing mix ini dengan baik. Mereka menciptakan kampanye pemasaran yang sukses dan meningkatkan citra merek mereka. Jadi teman-teman, secara singkat, marketing mix ini adalah alat yang penting dalam pemasaran yang membantu kita dalam merencanakan strategi yang efektif dan menyelaraskan keempat elemen penting ini untuk mencapai kesuksesan bisnis. Terus, tujuan dari marketing mix sendiri itu apa? Nah, jadi tujuannya adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan, membangun nilai dan citra merek yang kuat, mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan memenangkan persaingan pasar yang lagi tren sekarang. Jadi tanpanya ada kita mengetahui marketing mix ini sendiri, mungkin kita nggak akan tahu nih tren pasar yang lagi booming atau lagi tren sekarang. Jadi kita memang perlu mengetahui marketing mix ini sendiri. Nah, kita kan tadi udah bahas tentang apa itu marketing mix sama tujuan dari marketing mix. Selanjutnya kita kasih contoh implementasi dari marketing mix ini sendiri. Jadi contohnya ini pada produk smartphone yang terkenal ya. Nah, merek ini menciptakan produk yang memiliki desain yang menarik dan inovatif, serta berbagai fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk ini juga menyediakan berbagai varian harga sehingga dapat menjangkau segmen pasar yang berbeda.
Dalam hal promosi, mereka menggunakan strategi pemasaran konten, mengadakan seminar, dan memberikan presentasi di konferensi untuk membangun kredibilitas dan meningkatkan kesadaran tentang layanan mereka. Oke, jadi itu tentang marketing mix. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke business plan. Buat teman-teman, sebelum memulai bisnis, penting bagi kita untuk merencanakan langkah-langkah dan strategi kita secara matang. Itulah mengapa kita perlu memiliki business plan atau rencana bisnis. Jadi rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan visi, misi, tujuan, dan strategi bisnis kita. Nah, rencana bisnis terdiri dari beberapa bagian kunci. Pertama, kita perlu menyertakan ringkasan eksekutif yang menjelaskan gambaran umum tentang bisnis kita, visi kita, dan tujuan kita dalam waktu singkat. Selanjutnya, kita juga perlu menjelaskan tentang profil perusahaan, termasuk informasi tentang pendiri, struktur organisasi, dan deskripsi produk atau layanan yang kita tawarkan. Jadi nggak semerta-merta kita mau menjelaskan ke investor, tapi kita nggak tahu profil tentang perusahaan kita sendiri. Bagian berikutnya adalah analisis pasar. Jadi kita perlu melakukan riset pasar secara menyeluruh untuk memahami tren industri, pesaing, dan segmen pasar yang ditargetkan. Hal ini itu akan membantu kita dalam mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Salah satu bagian yang sangat penting adalah proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini kita perlu menyajikan perkiraan pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, dalam hal proyeksi keuangan ini akan membantu kita dalam memperoleh pembiayaan, merencanakan keuangan dengan baik, dan mengukur kinerja bisnis kita seiring berjalannya waktu. Tapi, jangan lupa juga untuk menyertakan rencana implementasi yang mencakup strategi pemasaran, operasional, dan pengembangan produk atau layanan. Juga, kita harus buat timeline yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ke depannya. Terus, kenapa rencana bisnis atau bisnis plan itu sangat penting bagi seorang technopreneur? Jadi, bisnis plan atau rencana bisnis ini bisa membantu kita dalam mengklarifikasi visi dan tujuan bisnis kita. Kemudian, kita juga bisa mengidentifikasi risiko dan peluang, serta mengarahkan langkah-langkah dan strategi kita dengan lebih terorganisir. Jadi teman-teman, memiliki rencana bisnis atau bisnis plan yang komprehensif sangat penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis kita. Jangan lupa juga untuk memperbarui rencana bisnis kita ke depannya itu seperti apa. Jadi kita nggak kelabakan dalam mengatur dan mengelola bisnis yang sedang kita jalani saat ini. Nah, tadi kan udah disinggung dikit nih, kalau bisnis plan atau rencana bisnis itu harus yang komprehensif. Nah, jadi gimana sih supaya rencana bisnis atau bisnis plan ini bisa dikatakan komprehensif? Jadi, bisnis plan yang komprehensif itu memiliki atau mencakup 4 elemen utama, yaitu keuangan, konsep bisnis, operasional, dan pemasaran. Pertama, kita bahas dulu tentang kerangka keuangan. Nah, kerangka keuangan ini melibatkan perencanaan keuangan yang komprehensif untuk bisnis kita. Jadi, kita perlu membuat proyeksi pendapatan, biaya, dan laba yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini akan membantu kita untuk mengukur kesehatan keuangan bisnis kita dan merencanakan alokasi dana dengan bijak serta menarik minat investor yang lebih berpotensial. Udah, kita bahas tentang kerangka keuangan. Selanjutnya kita bahas tentang konsep bisnis. Jadi konsep bisnis ini mencakup dari visi, misi, dan nilai-nilai inti bisnis yang sedang kita jalankan. Terus kita juga perlu menjelaskan secara jelas, secara mendetail apa yang kita tawarkan kepada pelanggan, bagaimana produk atau layanan kita dalam memecahkan masalah mereka, dan apa yang membuat bisnis kita itu lebih unik dan lebih unggul dari pasar lainnya. Terus, konsep bisnis ini juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang target pasar, pesaing, dan tren industri saat ini. Oke, move on. Kita udah bicara tentang konsep bisnis. Selanjutnya, yang ketiga itu ada operasional. Jadi, operasional ini mencakup perencanaan operasional yang detail seperti lokasi bisnis, sumber daya manusia, rantai pasokan, dan sistem manajemen yang akan digunakan. Dalam operasional ini kita juga perlu menjelaskan bagaimana bisnis kita akan dijalankan,
mengidentifikasi proses operasional yang efisien, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin terjadi ke depannya. Jadi kita harus memperkirakan risiko yang akan terjadi untuk bisnis kita ke depannya. Oke, yang terakhir, kerangka yang terakhir atau elemen yang terakhir ini ada pemasaran. Jadi pemasaran ini melibatkan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan produk atau layanan kita kepada pelanggan. Jadi sebelum melakukan promosi, kita juga perlu melakukan riset pasar terlebih dahulu, mengidentifikasi target pasar, dan mengembangkan rencana promosi yang lebih efektif supaya pelanggan lebih tertarik dan lebih ingin menggunakan atau membeli produk kita. Kemudian untuk pemilihan saluran atau promosi kita juga harus yang tepat. Nah, dengan memiliki kerangka atau elemen keuangan yang solid, konsep bisnis yang kuat, operasional yang efisien, dan strategi pemasaran yang efektif, kita jadi dapat lebih membangun dasar yang kokoh untuk kesuksesan bisnis kita. Jadi keempat elemen ini merupakan fondasi yang penting untuk kita dalam membuat atau membangun sebuah startup atau untuk menjadi seorang teknopreneur. Kemudian apa sih manfaat dari kita mempelajari atau mengetahui dasar dari bisnis plan ini? Jadi kita tahu kan bisnis plan atau rencana bisnis ini adalah fondasi yang penting bagi kita untuk mengarahkan dan mengelola bisnis yang akan kita jalani. Jadi kita perlu mengetahui manfaat atau benefit ya dari bisnis plan sendiri. Manfaat yang pertama, bisnis plan atau rencana bisnis ini bisa membantu kita dalam mengklarifikasi visi dan tujuan bisnis kita. Jadi dalam merencanakan bisnis, kita harus menetapkan visi jangka panjang kita, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana bisnis kita akan berkembang. Terus, dengan memiliki visi yang jelas, kita dapat memfokuskan usaha dan membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, benefit dari bisnis plan ini membantu kita juga dalam mengidentifikasi risiko dan peluang yang ada dalam bisnis kita. Jadi dalam merencanakan bisnis, kita harus melakukan analisis menyeluruh terhadap pasar, pesaing, dan faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis kita. Dengan pemahaman yang mendalam tentang risiko dan peluang, kita dapat mengambil tindakan yang lebih tepat untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian, manfaat lain dari bisnis plan sendiri ini adalah membantu kita dalam merencanakan alokasi sumber daya dengan lebih bijak. Dalam merencanakan keuangan, operasional, dan pemasaran bisnis kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas yang perlu diperhatikan. Sehingga dengan demikian, kita dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Selain manfaat bisnis plan yang telah saya sebutkan sebelumnya, manfaat lainnya itu bisa membantu kita dalam mengukur kinerja bisnis secara teratur. Dengan mengacu pada tujuan dan target yang telah kita tetapkan dalam rencana bisnis. Kita dapat membantu perkembangan bisnis dan mengidentifikasi apakah kita telah mencapai hasil yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan. Jika ada perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki kinerja bisnis kita. Jadi teman-teman, secara singkat manfaat dari bisnis plan ini kita dapat mengklarifikasi visi dan tujuan bisnis, mengidentifikasi risiko dan peluang, merencanakan alokasi sumber daya dengan bijak, dan memperoleh dukungan dari pihak terkait, serta mengukur kinerja bisnis kita secara teratur dan lebih terorganisir. Last part nih. Jadi kita udah panjang lebar membahas tentang technopreneurship, terus apa aja itu marketing mix, terus apa aja bisnis plan, dan gimana kita cara mengatasi untuk bisnis kita ke depannya. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih benefit dan manfaat dari kita mempelajari technopreneurship ini sendiri. Jadi kenapa sih penting untuk mempelajari technopreneurship? Jawabannya adalah dari technopreneurship, kita mampu untuk menghadapi tantangan era digital saat ini. Karena dalam dunia yang terus berkembang pesat, teknologi memainkan peran kunci dalam sebuah bisnis. Dengan mempelajari technopreneurship, kita akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis kita. Hal ini membuat kita dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang akan terjadi ke depannya. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana melihat potensi bisnis dalam teknologi yang sedang berkembang.
kita juga dapat mengidentifikasi peluang pasar yang belum terpenuhi dan menciptakan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi hal ini tuh memungkinkan kita untuk menciptakan nilai tambah dan menjadi pemain utama di pasar. Jadi kita punya value lebih atau value yang unik dalam memainkan tren pasar saat ini. Selain itu, mempelajari technopreneurship membantu kita dalam mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Kita akan belajar tentang konsep perencanaan bisnis, manajemen risiko, pengembangan produk, pemasaran, dan kepemimpinan. Semua keterampilan ini penting dalam membangun dan mengelola bisnis yang sukses. Jadi kita perlu dasarnya, kita perlu mengetahui apa aja yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, jadi dengan kita mempelajari technopreneurship, kita dapat memperluas wawasan kita dan menjadi pengusaha yang lebih kompeten. Istilahnya kita bisa lebih unggul lah dari perusahaan lain. Jadi teman-teman, mempelajari technopreneurship ini memiliki banyak sekali benefit atau manfaat yang berharga dan memberi kita kemampuan untuk menghadapi tantangan era digital serta mengidentifikasi peluang bisnis yang sedang tren. Oke, mungkin cukup ya pembahasan kita untuk video kali ini. Kita udah panjang lebar membahas tentang technopreneurship, gimana bisnis-bisnis yang akan kita rencanakan nantinya, terus dasar-dasar apa aja yang perlu kita ketahui untuk menjadi fondasi kita dalam menjadi seorang technopreneur. Oke teman-teman, makasih udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Sekarang giliran kalian nih untuk mengambil langkah berani menuju dunia technopreneurship. Jangan takut untuk belajar dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan serta menggabungkannya dengan teknologi yang sedang berkembang. Dengan semangat inovasi dan kerja keras, kita dapat menciptakan bisnis yang sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ingatlah, perjalanan untuk menjadi seorang technopreneur tidaklah semudah yang kita pikirkan. Tetapi, keberanian untuk menghadapi tantangan dan terus belajar adalah kunci kesuksesan kita. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi, dan ambillah langkah-langkah kecil untuk menuju tujuan dari rencana kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.